Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Kak, Halo Eugene. Eugene katanya lagi ujian. iya, Ya, tap- tapi kata mama mau izin. Nggak jadi. enggak jadi. Nggak jadi, oke nggak apa-apa. Sehat-sehat Eugene? Lihat, Kak, Sehat, oke. Ricardo sehat? Sehat. Udah pada makan belum nih guys hari ini guys? udah. Udah. Ricardo udah belum? Belum. Ricardo kok suaranya agak kecil Ricardo? Coba ya. Coba tes-tes dulu. Tes. Nah, agak kecil suaranya. Ya nggak Eugene? Iya, Kak. Dibanding biasanya agak kecil. Coba mungkin di audionya yang di setting Zoom. Coba ya kakak kasih tunjuk nih. Nah, settingannya di sini kakak kirim di chat Zoom. Coba Ricardo lihat dulu. Nah, setting-setting di situ Ricardo. Sambil dites-tes. Tes, Ya, coba-coba Ricardo. tes, tes. So, Masih kecil. Coba ini, coba yang di bawah ya. Yang ada tulisan audio setting. Tuh, yang audio setting tulisannya. Nah, itu ada volumenya coba naikin. Naikin mikrofonnya coba. Coba, udah bisa. jadi naikin. Udah penuh mikrofonnya. Belum penuh, mau dinaikin nggak bisa. Oke, oke, oke. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Nggak apa, nggak apa. Cuman agak kecil aja sih dibanding Tes, sebelum-sebelumnya. Nah, itu dia. Coba lagi. tes. Ah, itu mantap baru. Dah, mantap. Oke, semuanya sehat ya. Ricardo sehat, Eugene sehat. Nah, minggu lalu teman-teman, minggu lalu em, kita membahas tentang variabel ya teman-teman ya. Kita membahas tentang variabel. Kita em, ada yang masih ingat kita ngapain di variabelnya? Ada yang ingat? Minggu lalu. Kita ini ya teman-teman ya, kita ngajak ngomong kucing, benar nggak? Oh ya. Iya, itu Ya, mah disuruh nambang. kita di Scratch-nya itu nanya nama kucing, terus kucingnya nanya umur kita, ya nggak? Nah, terus apakah umur kita lebih besar atau lebih muda daripada kucingnya, gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan yang mirip-mirip, teman-teman. Tapi ini bedanya ini kita akan ada contoh game, ya. Ada contoh game. Nah, kita akan mengimplementasikan variabel ini untuk game kita, ya. Tapi sebelum kakak kasih tahu gamenya apa, jadi variabel ini ada tipe-tipenya, ada tipe-tipe variabel. Nih, contohnya di sini ada angka, ya, kayak angka itu kayak biasa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada strings, teman-teman. Nah, strings ini adalah kalimat atau kata, ya. Jadi ada angka, ada strings. Contohnya, umur. Umur itu tipe variabelnya adalah angka. Nggak mungkin umur adalah tipe variabelnya strings. Gitu. Sebenarnya bisa aja eh, dikasih angka. Cuman nanti dia nggak bisa berhitung. Nggak mungkin kan kalau kucingnya kemarin nanya berapa umurmu, kita isi tipe data atau tipe variabel yang string. Kucingnya nanya berapa umurmu, kita isi Ricardo.
siapa namamu kita isi 10. Harusnya kebalik kan? Berapa umurmu kita isi 10, siapa namamu kita isi Ricardo. Nah, itu adalah tipe-tipe variabel, jangan sampai kebalik. Yang angka diisi angka, yang kalimat diisi kalimat. Gitu. Oke, langsung aja teman-teman. Hari ini nggak bakal lama sih sebenarnya. Aku rasa bakal cepat. Jadi teman-teman silakan masuk ke course-nya lesson 25. Ya, lesson 25. Kemudian pilih yang scratch, tebak angka. Gitu. Nggak usah di share screen, tidak perlu di share screen. Kita kerjain bareng-bareng. Lesson 25 kita pilih yang scratch ya teman-teman ya. Oh ya, kakak udah kasih ini belum? Pengumuman lomba. Udah pernah belum? Minggu lalu udah kakak umumin belum ya? Udah ya? Berarti udah. Harusnya udah ya. Ada yang mau daftar kira-kira? Ricardo atau Eugene? Lihat dulu. Ya dulu, oke. Oke, sudah pada dibuka belum teman-teman? Udah, Kak. Sudah, Eugene sudah, Ricardo sudah? Lagi masuk. Lagi masuk, oke. Sudah? Lagi loading. Punya aku tadi ngebak, Kak, keluar sendiri. Keluar sendiri. Coba buka lagi. Memang belakangan ini agak agak ini guys, agak sering ngebug. Kakak juga tadi lama banget loading. Kalau udah bilang ya, atau sambil nunggu kita ini deh, kita kakak jelasin dulu nih, sambil nunggu kakak jelasin dulu. Kita kembali ke Zoom yuk. Oke, jadi di level 1 ini ada sebuah game teman-teman ya, game yang sangat simpel. Jadi gamenya ini ada gurita. Ya, gurita ini akan mengikuti mouse kita. Nah, ya. Nah, tujuannya adalah gurita ini pengen makan ikan di sini.
Ya, setiap dia makan ikan, skor kita akan bertambah satu. Oke, setiap makan ikan, dia akan bertambah satu. Nah, setiap kita klik bendera, dia akan reset lagi ke nol. Tuh, reset lagi dia ke nol. Gitu. Nah, di sini misinya adalah ya, di awal nilai skor adalah nol. Sama kayak minggu lalu, kita set dulu, kita atur variabelnya. Variabelnya itu di sini adalah count. Ya, teman-teman ya. Variabelnya adalah count. Kita atur dulu jadi nol. Jadi setiap dia klik bendera, dia akan mulai dari nol, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus kemudian jika menyentuh pufferfish, kemudian change count sebesar satu. Jadi setiap dia yang menyentuh, setiap gurita ini menyentuh ikannya, countnya ini akan bertambah satu, teman-teman. Change by one. Oke, kita pakai if di sini, teman-teman. Jika dia menyentuh pufferfish, nah, sudah, sudah seperti ini, kita tinggal tambahin aja. Sama kayak kita bikin game biasanya, pakai forever, dan juga ada kontrolnya di sini. Gitu aja, teman-teman, untuk level satu. Oke, bisa dicoba. Atau kalau masih bingung, Kak ini fungsinya apa? Kak ini fungsinya apa? Boleh tanyakan ya. Belum loading. Belum loading? Oke, nggak apa-apa. Ditunggu dulu aja. Nah, teman-teman masih ada yang bingung nggak fungsinya atau Kak ini set fungsinya untuk apa? Count fungsinya untuk apa gitu. Udah pada paham ya semuanya ya? Izin paham? Ada yang mau tanyakan nggak? Enggak, Kak. Nggak ya? Mantap. Yujin juga masih loading? Enggak, udah. Oh, udah. Mungkin Ricardo bisa sambil di reload. Kalau nggak muncul-muncul, reload, reload aja. Oke, jangan lupa dicek ya, teman-teman ya. Kakak udah ngasih tahu belum kenapa di sini ada centang? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Nah, jadi ya, centang di sini itu kayak show dan hide. Tuh, bisa lihat di sini. Ada count di sini. Ya, ini bisa kita bawa-bawa nih, bisa kita geser-geser dimanapun. Ya, kalau centang dia show, kalau hilang centangnya dia hide, dia sembunyi. Gitu. Jadi biasanya dia untuk nampilin skor gitu, nampilin nyawa gitu.
Bisa, Ricardo? Udah bisa. Udah bisa? Nggak bisa apa? Udah bisa? Udah bisa. Udah bisa, oke. Sudah? Ricardo sudah? Udah. Udah, oke. Lanjut ya level 2 ya, teman-teman ya. Oke, perhatikan lagi, teman-teman. Perhatikan dulu, yuk. Oke. Nah, di sini ada game lagi nih. Robot. Sekarang robot. Kalau kemarin kucing. Nah, gamenya ini, ya, bot Mars ini akan memilih satu angka dari 1 sampai 10. Tapi kita disuruh tebak, teman-teman. Ya, kita disuruh tebak dari 1 sampai 10. Nih, misalnya kakak pilih angka berapa ya? 4 deh. Oh, beda. Ternyata dia angkanya 7. Salah kita. Kayak gitu. Jadi main tebak-tebakan angka. Ya, di sini sudah ada prosedurnya ya. Di sini sudah ada prosedurnya, tinggal kita isi aja prosedurnya, teman-teman. Oke, kita mulai dari aturan gamenya. Ya. Yang rules of the game, aturan gamenya ini dia cuman mengatakan, hai, saya memikirkan angka 1 sampai 10. Coba tebak, gitu ya. 1 sampai 10. Tebak. Nah, di sini dia akan em, memikirkan suatu angka secara random 1 sampai 10. Ya, dia akan memikirkan angka secara random dari 1 sampai 10. Dia akan milih angka, teman-teman. Dia akan set variabelnya secara random 1 sampai 10. Oke. Jadi setiap kakak klik bendera, tuh, dia akan kok satu, sabar. Nah, dia akan apa namanya? Coba, coba.
memilih angka 1 sampai 10 nih, teman-teman. Gitu. Oke, kemudian dia bertanya ke ke kita, nomor berapa yang saya pikirkan? Nah, kita disuruh jawab nih, teman-teman. Kita disuruh jawab, ya. Jawaban kita akan tersimpan di dalam answer ini. Oke. Nah, kalau jawaban kita benar, ya, kita pakai if. Jika jawaban kita benar, maka kita akan eh, dikasih selamat lah gitu lah. Kalau salah, ya salah. Nah, sini dia ada nih. Kalau jawaban kita sama dengan apa yang dipikirkannya, dia akan bilang bagus sekali. Kamu dapat menebaknya. Kalau tidak, dia akan bilang, oh, saya memikirkan angka yang berbeda. Angkanya adalah angka berapa gitu. Nah, ini tinggal dikirim aja, teman-teman. If else-nya menggunakan operator sama dengan. Jika jawaban sama dengan angkanya, bagus sekali. Kalau enggak, nah ini pakai join. Teman-teman, kakak udah kasih tahu belum join buat apa? Udah ya? Buat gabungin teks sama variabel. Nah, join nih. Oke, silakan dicoba, teman-teman. Tinggal dikirim aja misinya.
Sudah, teman-teman? Nah, Sudah, Yujin. Oke, sip. udah, Sudah, Ricardo? udah. Oke, mantap. Nah, scratch-nya udah selesai, teman-teman. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Atau masih ada yang dibingungkan? Mungkin. Kak, mungkin Kak join buat apa, Kak? Gitu. Ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi, masuk ke laboratorium retro nomor 2. Oke, masuk ke nomor 2, laboratorium retro. Oke, perhatikan dulu, teman-teman. Perhatikan dulu. Nah, di sini, ya, di sini robot kuning ini akan melihat kandungan-kandungan bebatuan atau mineral yang udah kita gali minggu lalu. Ya, minggu lalu kan kita gali gali batuan tuh. Ya, nah tapi di sini teman-teman, di sini ini kandungan batu ya nih atau kandungan mineralnya itu ada 4 macam. Ada yang A, B, C, D. Tuh. Jadi misalnya batu pertama kandungannya A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman. Nah, jadi cara Nah, mainnya, ya, cara mainnya adalah pertama em, kita langsung aja setiap kristal ini kita mainkan, kita akan cek. Nah, cara ceknya kita menggunakan set a value. Oke. Nah, kristal yang pertama itu em, akan kita coba atur dulu atau kita coba cari tahu dulu set a value-nya. Oke. Oh, ketahuan nih. Ternyata value-nya 5. Nah, kalau udah ketahuan value-nya, baru kita send value. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman? enggak. Nggak ada. Gampang ya, nomor satu ya. Nah, level 2 nih. Level 2 di sini kita harus baca nih, teman-teman. Setiap levelnya kita harus membaca perintahnya. Sekarang kita perlu cari tahu dulu ukuran dari kristal yang nomor 2. Oke. Kristal yang nomor 2 itu yang mana, Kak? Kristal yang nomor 2 itu adalah kristal yang ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan seterusnya nanti bakal ada lagi. Nah, kita harus cari tahu kristal nomor 2. Berarti kita harus skip dulu kristal yang ini, guys. Oke? Nah, cara skipnya kita menggunakan next kristal di sini. Next kristal. Oke. Udah next kristal sama kayak tadi. Kita set dulu value-nya, kemudian baru send. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan atau masih bingung? Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, silakan teman-teman coba ya. Sampai level 7. Sambil di share screen boleh. Boleh sambil di share screen ya teman-teman ya. Kalau bingung tanya aja.
Izin sama Ricardo boleh ini ya, share screen ya. Oke, mantap, thank you.
Kak, izin mau ngecas laptop. Oke, boleh, boleh.
Udah, Kak. Sudah, Yujin. Udah. Oke, boleh ini, periksa dirimu. Kayak biasa. Kak, yang 6 kayak mana? Yang enam. Oke. Nah, di sini Ricardo. Kuncinya adalah kita membaca dulu perintahnya ya. Oke. Tambahkan 3 ke ukuran kristal kedua. Kemudian kirim informasinya. Nah, jadi kita suruh nambah 3 di kristal kedua, Ricardo. Oke. Jadi pertama kita cari dulu kristal yang kedua. Pertama kita cari dulu kristal yang kedua. Oke. Baru kita tambahin. Oke, sip. Mantap. Oke, Eugene, boleh lihat di sini, Eugene, gambarnya. Oke. Menurut Eugene, yang variabel tuh yang mana aja, Eugene? Yang answer Answer sama join, Kak? sama apa? Join. Join. Oke, jadi join itu bukan variabel, oke? Join itu hanya untuk menggabungkan supaya bisa kita tulis manual sama otomatis. Kayak gitu. Oke? Jadi menurut Oke, Kak. Eugene, yang mana yang variabel? Answer sama answer doang, Kak. Answer doang. Kalau drink, bukan. Mungkin drink tadi salah, Kak. Drink tadi salah. Iya. Coba drink dan answer. Oke. Jadi drink itu variabel ya Eugene ya. Iya, Sip. Kak.
Nah, nomor 3 ini di sini ada operator dan juga ada variabel, teman-teman. Ya, ada operator dan juga ada variabel. Kira-kira yang mana yang benar, yang mana yang salah dari penggunaan operator dan variabel tersebut. Gitu. Apakah variabel tersebut cocok dipasangkan dengan operatornya? Kalau cocok berarti benar, true. Kalau nggak cocok berarti salah, false. Ya. Di gambarnya kalian bisa lihat ya, setiap variabel ya, di gambarnya itu di setiap variabel bisa kalian lihat ada kilometer, ada city, ada gasoline, ada vehicle, sama ada GPS. Ya. Kalau kilometer itu isinya angka, kalau city itu isinya kalimat, gasoline itu isinya angka, vehicle isinya kalimat, kayak gitu. Kira-kira cocok nggak? Oke, masih pada bingung, teman-teman? Masih pada bingung, teman-teman? Oke, coba perhatikan, perhatiin jam kakak. Perhatiin jam kakak ya, teman-teman ya. Oke, boleh perhatikan dulu, sudah? Nah, di sini, teman-teman, di gambarnya ini ya, ada variabel sama ada isi variabelnya. Ya, kalian perhatikan. Oke, kilometer isinya adalah angka. Ya, oke. Kilometer adalah isinya angka, teman-teman. Oke, nggak mungkin kilometer ini kita tulis dengan kalimat. Oke, kemudian city kita isi dengan kalimat. Oke, kita city ini kita isi dengan kalimat. Nggak mungkin city ini nama kotanya adalah satu atau dua. Pasti kalimat. Oke. Nah, gitu juga dengan gasolin, isinya angka. Vehicle, isinya kalimat. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang di sini, yang jawaban ini, ya, oke. Jawaban di sini kan, yang hijau ini operatornya, yang oranye ini adalah variabelnya. Kira-kira cocok nggak sih dengan operatornya ini? Contohnya, vehicle kali city. Vehicle kali city. Bisa nggak kira-kira? Izin. Enggak. Nggak. Kenapa nggak bisa? Vehicle kali city. Kenapa nggak bisa?
Ricardo tahu kenapa nggak bisa? Calculated. Karena dia bukan nomor. Karena dia bukan nomor, itu dia. Ya, berarti nggak cocok. Kalau nggak cocok berarti salah. Ya, gitu juga misalnya bensin dengan kendaraan. Bisa nggak? Bensin tambah kendaraan, bisa nggak? Enggak. Kenapa, Ricardo? Karena dia nomor juga. Karena dia nomor sama Nomor tambah kata nggak bisa. nomor sama kata. Nggak bisa. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau kilometer nih, kilometer lebih dari 50, bisa nggak? Cocok nggak? Kilometer lebih dari 50. Cocok kan? Kenapa? Cocok. Cocok. Karena angka. Karena angka. Nah, gitu ya izin ya. Nah, di sini juga ada nih, letter. Letter 11 dari Siti. Letter ini artinya huruf. Ya, huruf ke-11 dari Siti. Siti berapa huruf? Sitinya apa? London. London ini berapa huruf? Ada yang tahu? 6. 6 huruf. Jadi cocok nggak? Enggak. Nggak. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, silakan dicoba. Izin belum nomor 2. Belum enggak. Oke. Ayo kita ya. Izin. Ya, coba lihat dulu. Pertama-tama, apa yang dilakukannya? Bertanya apa minuman favoritmu? Bertanya apa minuman favoritnya. Kalau bertanya menggunakan perintah, Answernya variabel kak. Berarti perintah as. as. Oke. Semuanya ada asnya? Ada. Ada. Oke. Kemudian, apa yang dilakukannya? Kita menulis ya. Kita menulis jawabannya. Ya, Jawabannya apa? jus apel. Jus apel. Oke, kita tulis jus apel. Kemudian dia bilang, ambil jus apelnya di kulkas. Atau ambil jawabannya di kulkasnya. Oke. Apapun yang kita tulis. Misalnya, eh Eugene isi cendol. Gitu. Dia pasti bakal bilang, ambil cendolnya di kulkas. Atau Eugene nulis es teh. Ambil es tehnya di kulkas. Sesuai dengan jawabannya. Oke? Ya kak. Oke. Nah, di sini Eugene lihat di yang pertama ini. Kira-kira, apakah dia sesuai, Eugene? Enggak. Kenapa enggak? Karena ada milknya kak. Karena ada milknya. Emang kenapa milk? Soalnya kan yang diminta jus apel nggak susu kak. Kalau kita tulis milk di sini, Kalau ditulis milk ya bisa kak. Tapi bisa. ini nggak ditulis milk. Misalnya, kayak tadi kakak bilang, kakak mau nulis es teh. Nah, bisa nggak? Es teh Bisa manis. kak. Bisa nggak? Bisa. 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 Nah, berarti yang ini harusnya bisa apa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa tuh enggak tuh?
Soalnya ada milknya, Kak. Ya milknya. Iya, Kenapa emang milknya? soalnya kan jawabannya jus apel. Bener, jawaban jus apel. Oke, bener. Emang nggak bisa. Tapi kenapa itu loh? Kenapa? Kalau jawabannya Kak Eugene isi es teh, kira-kira bisa bisa keluar nggak es teh gitu? Ambil es tehnya di kulkas, bisa keluar nggak kira-kira? Bisa, Hmm? bisa. Bisa. Kenapa? Karena yang dijawab es teh. Karena yang dijawab es teh. Yang dijawab tuh disimpan di mana sih? Ini kan Answer. yang dijawab tuh disimpan di sini ya, di answer. Oke, Ya, simpannya di answer. Yang dia sebutin apa? drink. Drink. Oke, jadi Nggak bisa. bisa apa nggak bisa? Enggak. Nggak bisa karena Karena yang dijawab drink nggak answer. oke benar. Karena yang jawab adalah drink bukan answernya. Oke, coba yang ini Eugene, coba lihat dulu. Kira-kira sesuai nggak? Enggak. Hmm? Kenapa? Soalnya nggak ada yang set drink to answernya, Kak. Oke, dia bertanya apa minuman Iya, favoritnya Eugene? Eugene jawab iya, apple Kak. juice. Ya, Iya, Eugene jawab apple juice. Kira-kira dia bakal jawab apple juice juga nggak? iya, Ya, iya. berarti benar apa salahnya itu? Benar. Benar, oke. Lanjut lagi. Yang ini sekarang. Menurut Eugene benar atau salah? Salah. Salah, kenapa? Soalnya itu drink, Kak. Nggak answer. Soalnya itu drink, nggak answer. Ya, Iya, pertama dia nanya dulu, apa minuman favoritmu? Minuman favoritnya Eugene. Eugene jawab misalnya, apple juice. Jawabnya simpen di mana? the answer. Di answer. Nah, tapi dia akan buat variabel drink. Atur drink ini sebagai jawabannya. Sebagai jawabannya Eugene. Oke? Atur drink ini sebagai Iya, jawaban Eugene. Jadi apapun jawaban Eugene, jawaban itu adalah drinknya. Oke? Eugene mau jawab es teh, Eugene mau jawab cendol, ya. Jawaban Eugene itu diatur menjadi drink, variabel drink, gitu. Nah, kemudian dia berbicara, dia akan balas, ambil, ambil apple juice di kulkas. ambil apa? Jadi benar apa salah yang ini? Benar. Benar, oke, sip. Ya, ada dua yang benar. Yang terakhir. Yang terakhir, Eugene, coba lihat. Dia bertanya nih, ya, dia Iya, bertanya, disimpan di, dia as, disimpan di, jawabannya disimpan di mana? the answer. Di answer. Oke, jawabannya disimpan di answer. Tapi dia set drink sebagai set answernya sebagai variabel drink, sama kayak yang ini tadi, ya nggak? Sama kayak Iya, yang itu tadi. Nah, bedanya di sini ada ini nih satu nyempil nih, set drink to milk. Oke, kemudian yang dia katakan adalah answernya atau drinknya. answernya. Oke, berarti dia menyebutkan apa tuh? Jawaban dari minumannya, Kak. Jawaban dari minumannya Eugene, ya kak? Iya, Berarti benar apa salah? benar. Benar, oke. Oke, gitu ya, Eugene ya. Ya, Kak. Sip. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke Zoom yuk. Sampai sini apakah ada yang masih bingung, teman-teman? Enggak. Yang Nggak ada tadi doang, Kak. yang tadi doang ya, masih kebalik-balik ya, Eugene ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Emang kayak gitu kok. Nah, jadi teman-teman, kakak sambil saya screen deh.
variabel itu memang harus apa ya? Harus teliti, gitu. Harus teliti ya. Sekali kalian salah variabel, wah salah tuh, nanti salah semua nanti. Nah, di sini kita juga hari ini belajar caranya menggabungkan operator dan juga variabel, teman-teman. Ya, misalnya tadi ada contoh, em, pertama-tama kakak ada bilang ya, umur sama nama. Nah, itu ada dua tipe kan, umur sama nama itu. Umurnya itu angka, namanya itu adalah string atau kalimat atau kata. Ya, nggak mungkin kalau ditanya, siapa namamu? Oh, namaku 11. Berapa umurmu? Umurku Ricardo. Kan nggak mungkin gitu kan. Pasti kebalikannya. Nama saya Ricardo, umur saya 11. Gitu. Harus sesuai dengan peruntukannya, teman-teman. Oke. Nah, gitu juga di operator ini, bisa kalian lihat di sini operatornya ada seperti matematika ya, teman-teman ya. Tambah, kurang, kali, bagi. Ya. Yang bisa kalian tambah, yang bisa kalian kurang, yang bisa kalian kali dan bagi adalah variabel yang berbentuk angka ya, teman-teman ya. Nggak Iya, mungkin, Kak. nggak mungkin di sini Ricardo plus Eugene, nggak mungkin. Nggak mungkin di sini Ricardo kurang Eugene. Pasti angka. Satu kurang nol, satu kurang satu, satu kurang dua, satu tambah dua, pasti angka isinya, guys. Jadi kalau diisi variabel yang kalimat, kata, nggak bakal cocok. Bakal error nanti. Gitu. Oke? Nah, yang ini baru bisa kalian isi dengan kalimat. Jadi join ini adalah untuk menggabungkan kalimat yang bisa kita isi manual sama variabel, teman-teman. Oke? Atau dengan yang bentuknya sama, misalnya apa ya? Kayak gini, nih. Pokoknya yang bentuknya sama kayak gini, bulat, gitu. Atau answer, gitu. Pokoknya kalian kalian di Scratch ini kalian lihat aja bentuknya. Oh, bentuknya kira-kira cocok apa enggak ya? Kalau cocok berarti bisa diutak-atik. Kalau nggak cocok berarti nggak bisa. Sama kayak kita main sama if. Ya, if ini dipakainya dengan kondisi ya, dengan puzzle yang ini, dengan perintah yang ini. Nggak bisa dipakai perintah yang kayak gini, karena puzzle-nya nggak cocok. Kayak kita main Lego aja, atau kita main puzzle. Ya, teman-teman ya. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Nah, tadi juga kita belajar caranya set variabel dan change variabel. Ada yang tahu bedanya? Kalau Enggak. set variabel kita nanti jadi yang kita taruh nomornya. Tapi Hmm. kalau change nanti kita kayak tambah gitu. Oke, kalau set itu adalah variabel yang kita tentukan akan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Sama kayak dulu tuh kita belajar set size sama change size. Mana ya? Sini ada nggak? Oh, nggak ada. Masih ingat set size dan juga change size? Nah, ini sama juga, nih, teman-teman. Kalau set ini pasti, kita tulis satu, pasti satu dia, nggak berubah-ubah. Nah, berubahnya gimana, Kak? Nah, ini change ngerubahnya. Ya. Bisa juga negatif, bisa kalian kurangin. Jadi setiap dia ngapain, dia bakal berkurang angkanya, gitu. Misalnya, waktu awal set variabelnya adalah 100, misalnya. Kemudian setiap dia ngapain, makin berkurang. Min satu, min satu, min satu. Kayak gitu. Contohnya misalnya game tembak-tembakan deh, game tembak-tembakan. Nah, di sini bisa kita atur nih, nyawa kita poinnya adalah 100 nyawanya. Setiap kena tembakan, setiap kena peluru, dia berkurang satu. Jika nyawa kita sama dengan nol, maka gamenya game over. Kayak gitu. Bisa, banyak lah yang bisa kalian gunakan dengan variabel ini.
Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kemudian tadi juga masih bingung yang nomor 2 ya, periksa dirimu. Antara as, answer, dan juga variabel. Ya nggak? Oke. Ya, Nah, jadi setiap ada as, jawaban ini disimpan di dalam answer. Apapun, nanya apapun. Nanya umur, nanya nama, nanya alamat, ya, disimpan di dalam answer. Nah, terus cara bedainnya gimana, Kak? Misalnya kita mau nanya 2 pertanyaan, umur, kita mau nanya 3 pertanyaan, umur, angka, dan alamat. Cara bedainnya gimana, Kak? Pakailah variabel. Yang pertama variabelnya adalah nama, yang kedua variabelnya umur, yang ketiga variabelnya alamat. Disimpanlah. Oh, nanya ini, nanya nama, simpan ke dalam nama. Nanya umur, simpan ke dalam umur. Nanya alamat, simpan ke dalam alamat. Jadi nggak bakal ketukar, teman-teman. Gitu. Oke, sip. Ada yang mau tanyakan dulu? enggak, Enggak. enggak. Nggak ada? Nah, nanti di akhir modul ya, di akhir modul variabel, kita bakal bikin game lagi. Bakal bikin game lagi. Kakak rasa makin banyak contoh-contoh game di luar sana yang menggunakan variabel, lebih seru lagi gamenya. Kayak gitu ya. Teman-teman boleh coba-coba lihat-lihat di YouTube, coba-coba lihat-lihat di community atau di Scratch. Contoh-contoh gamenya. Oke. Ya kalau gitu, sampai sini aja pertemuan kita ya. Ricardo, Eugene, terima kasih sudah hadir. Kalau mau tanya, ada yang mau tanya terakhir? Enggak, enggak. Nggak ada ya? Oke, tentang lomba, kalau mau daftar boleh banget. Kakak rasa kalian udah jago-jago bikin gamenya. Ya, kalau mau daftar, silakan daftar. Tinggal diklik aja linknya, dia ada di grup ya. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Ricardo, Eugene, sudah hadir, sudah mantap hari ini, sudah keren kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi hari Kamis depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ada, Kak. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.